Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan. Di video kali ini kita akan pantau jambu air madu deli merah teman-teman ya. Kita taruh di planter bag karena saya ngerasa sudah cukup bagus perkembangan di polybag. Polybag 35 setelah turun cangkok ada sekitar beberapa bulan, saya udah lupa ya. Nah, saya ngelihat agak bagus, ya sudah saya pindah ke planter bag agar lebih kokoh. Nah, kemudian kemarin untuk memenuhi area planter bag kita tambahin sekam. Kemudian kemarin saya beli pupuk kohe, tapi saya ngerasa memang sini udah dihancurin ya. Tapi saya ngerasa memang karena langganan saya baru diantar hari ini dan baru saja datang. Nah, akhirnya kemarin saya beli satu saja, saya coba. Saya ngerasa kurang puas aja sih. Memang sudah larut, sudah murni, tapi ngerasa kurang serap baik media tanam maupun kohinya. Jadi saya beli media tanam 1 karung, kohi kambingnya 1 karung. Tapi saya ngerasa kurang serap dibanding langganan saya gitu. Jadi teman-teman jangan terjebak dengan harga yang misalkan 10.000, 15.000 atau sejenisnya ya. Tapi isinya itu lebih penting dibanding harga. Misalkan selisih 5.000 atau berapa gitu. Itu isinya jauh lebih penting dibanding soal harga. Ya, ini yang teman-teman perlu pahami ya. Karena saya lihat kadang-kadang media tanamnya itu mawur itu kalau bahasa lembut sekali teman-teman. Jadi kayak nggak bisa nahan air gitu. Jadi begitu disiram langsung larut ke bawah gitu. Nah, kalau ini sama gitu. Nah, kalau yang baru datang ini nanti saya janji untuk spill ya, media tanamnya seperti apa sih gitu. Nah, nanti kemudian siapa tahu nanti bisa buat referensi teman-teman semuanya gitu. Saya selain saya pakai, saya jual juga gitu, karena memang saya ngerasa puas gitu. Nah, saya kejebak karena kadang-kadang 1 karung 10.000, begitu saya buka, aduh, kok begini isinya gitu. Jadi teman-teman jangan terjebak sama harga. Nah gitu. Jadi saran saya sih lihat isinya, kalau udah cocok ya udah saya pakai itu gitu teman-teman. Nanti di video berikutnya nanti akan kita spill seperti apa sih media tanam yang menjadi favorit saya gitu teman-teman. Nah kemudian ini kenapa saya pindah ke planter bag, karena saya ngerasa tadi saya udah sampaikan di awal ya, di polybag itu dia udah nyaman, kemudian akar juga sudah mulai maksimal, secara postur juga oke. Ya sudah, ini saya pindah ke planter bag agar terlihat lebih kokoh teman-teman. Nah, di pot 50 pun juga ada ya. Yang tadinya polybag 50 saya pindah ke pot 50. Itu juga ada jambu air madu deli merah, dan ini perbanyakan dari kita sendiri, saya cangkok sendiri dan diambil dari pohon yang sudah 3 atau 4 kali berbuah, jadi aman untuk untuk sistem perbanyakannya, untuk asal usul bibitnya insya Allah aman. Nah, saat ini kita stoknya di polybag 35 itu ada sekitar 8 ya, perbanyakan dari pohon sendiri teman-teman yang kita tanam di tanah. Jadi kita beberapa tanam di tanah itu cincalo tebu, madu deli merah, C2 masih kecil, madu deli hijau masih kecil, lalu madu deli merah, black sapote, sama kelengkeng diamond river. Ini saya tanam di Fasum, fasilitas umum, atau Fasos, fasilitas sosial. Jadi sewaktu-waktu ya kalau memang misalkan Fasum atau Fasosnya mau dibangun ya mungkin nanti ditebang gitu. Makanya saya gercep untuk cangkok ditaruh kemudian di pot gitu, agar nanti sewaktu-waktu kita punya indukan juga di pot gitu teman-teman. Nah, oke ya. Nah, kemudian saya sedikit cerita, madu deli merah ini saya ngerasa sedikit lebih keras ya dibanding madu deli hijau. Tapi terkadang memang karena saya manennya itu ketika udah nggak sabar, belum waktunya dipanen, itu udah saya panen
Nah itu barangkali kemudian saya mau review ya hasilnya juga belum maksimal. Itu teman-teman yang barangkali yang saya lakukan kemarin. Jadi kalau udah ngelihat berbuah belum matang itu udah gemes pengen metik. Nah itu salah satu kelemahan saya, jadi nggak sabaran gitu. Jadi harusnya sih nunggu benar-benar maksimal matang, nah baru kemudian bisa menganalisa. Tapi memang sedikit lebih keras dibanding madu deli hijau. Kalau tingkat kesuburan, tingkat kepadatan, tingkat kegenjahan sih hampir sama ya, hampir sama. Yang saya tanam di tanah itu benar-benar ini sekarang udah berbunga lagi dan berbunga lagi, luar biasa teman-teman. Jadi apakah karena memang masih jarang ya, jadi mungkin pertanyaan apakah segenjah semanis madu deli hijau ya, oke lah, apalagi warnanya juga merah teman-teman, jadi kemudian membuat orang terpukau atau terpikat gitu teman-teman. Nah saat ini di planter bag 1 di pot 51, kemudian di polybag 35 ada sekitar 8 ya, yang belum turun cangkok ada di sekitar 2, seperti itu teman-teman. Nah, oke ya, jadi planter bagnya ini nanti kita juga akan cari lagi teman-teman. Kayaknya saya cukup puas ya melihat planter bag karena terlihat lebih kokoh ya. Paling ini untuk jangka menengah ya. Kalau jangka pendek kan polybag, jangka menengah planter bag. Tapi saya tidak terlalu yang besar, paling segini lah. Kemarin saya nyari ke toko belum dapet ya. Ini kemarin sih belinya 5.000 nih. Sejengkal kurang, sejengkal lebih dikit lah. Diameternya berapa ini ya? 40 atau 45 sepertinya sih teman-teman. Kemarin sih beli online 5.000 ya. Nanti kita rencana mau beli lagi, nyari di pasar susah. Seperti itu. Paling ini yang kurang, kadang-kadang membuat saya kurang estetiknya, kurang dapet gitu. Tapi lama kelamaan juga akhirnya senang juga sama planter bag karena memang kuat, kokoh. Nah itu yang kemudian membuat saya rada respect juga sih sama planter bag yang tadinya suka pakai pot, karena kalau pakai pot semua juga terkadang harganya jauh lebih mahal. Tapi kalau pakai planter bag ya saya jualnya ya menengah. Kalau pakai pot seperti ini teman-teman, itu memang kecenderungannya sedikit lebih mahal karena media tanam banyak, potnya juga harganya lumayan gitu. Potnya aja harganya udah 45 ya Kak. Nah, kalau ini kan 5.000, jadi bisa neken harga. Kemudian juga untuk dalam fase turun cangkok dan awal-awal 6 bulan pertama itu pakai planter bag oke lah gitu teman-teman. Jadi ini buat pilihan maksudnya gitu, karena kalau pakai pot kan agak lumayan harganya. Bahkan saking senangnya kadang-kadang udah tanpa pot boleh nggak? Boleh saja gitu teman-teman. Nah, oke ya, jadi madu deli merah ini warnanya eksotis, rasanya manis, agak keras sedikit, tapi kandungan airnya juga banyak dan segar sekali teman, segar sekali. Nah kemudian saat ini posisinya memang tidak terlalu bagus ya, pembentukan rantingnya di mana ini batang utama atau batang primer, kemudian 2 batang sekunder, kemudian dari 2 batang sekunder ini muncul berbagai batang tersier teman-teman. Nah gitu, jadi nanti kalau besar sih cakep ini teman-teman, saya prediksinya cakep sih. Jadi makanya saya pilih ini karena saya nyangkoknya kan di bagian ujung ya, jadi mudah sekali beranting. Paling teknik saya nanti potek nih, saya potek. Tujuannya apa? Agar nutrisi yang harusnya kesini membuat cabang baru beralih ke perbanyakan akar dan pembesaran batang. Teknik saya seperti itu. Jadi nanti pertumbuhan vertikalnya sedikit terhambat atau masih jarang atau tidak maksimal. Nanti ini lebih fokus ke horizontal, di mana perbanyakan dan penguatan akar, pembesaran batang primer atau batang utama, kemudian pembesaran batang sekunder dan tersier, seperti itu teman-teman. Strateginya di awal-awal memang seperti itu, jadi jangan terjebak mudah berbuah dan sebagainya. Siapkan dulu batangnya, siapkan dulu pohonnya, kalau udah bagus oke gitu, eksekusi. Tapi kalau misalkan segini kemudian berbunga, ya itu hanya untuk trik atau strategi marketing agar membuat tertarik para calon pembeli atau konsumen. Nah, sebenarnya sih polanya seperti itu teman-teman. Jadi jangan terjebak kecil berbuah, sayang belum waktunya kemudian kita paksa untuk pakai pupuk ini. Jadi lebih fokus pakainya pupuk vegetatif ya, NPK 16 Mutiara gitu atau Kohe. Nah itu lebih bagus karena akan
apa ya, membantu proses pertumbuhan vegetatif baik akar, batang maupun ranting dan daun gitu teman-teman. Jadi kemudian jangan terjebak sama cepat berbuah dan sebagainya. Itu sih saran dari saya, strategi dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menanam.